Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP. Nah, hari ini aku nggak bahas soal nih ya. Tapi yang mau aku bahas adalah informasi yang penting banget. Jadi sebenarnya sebelum pengumuman ini keluar, BKN udah pernah nih mengeluarkan surat resmi terkait dengan jadwal penyelenggaraan seleksi CPNS tahun 2021 ini. Akan tetapi, rupanya di kemudian hari, BKN mengubah keputusan tersebut dan mengeluarkan jadwal terbaru. Nah, jadi yang hari ini mau aku share ke kalian adalah informasi yang berkaitan dengan rincian jadwal resmi terbaru dari BKN untuk penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021 ini. Nah, sebelum lanjut, ayo jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notif ketika kami mengupload atau men-share video terbaru seputar informasi CPNS. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya video-video yang ada di channel ini. Oke, let's begin. Dalam surat yang dirilis pada tanggal 28 Juni 2021, di surat itu dituangkan bahwa terdapat 18 kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses seleksi CASN ini berlangsung. Nah, yang pertama yang akan dilakukan adalah pengumuman seleksi ASN. Kegiatan ini akan dimulai pada tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2021. Dan kegiatan yang kedua, pendaftaran seleksi ASN akan dilaksanakan pada 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Selesainya itu lebih lama ya, atau finishnya itu 7 hari lebih lama dibandingkan pengumuman seleksi ASN. Yang ketiga, pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, jadi setelah kita melakukan pendaftaran seleksi ASN, pengumuman hasil seleksi administrasinya akan diadakan pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juli. Cuman 2 hari nih ya. Kemudian kegiatan yang keempat adalah masa sanggah ya. Nah, masa sanggah ini dimulai pada tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus tahun 2021. Kegiatan selanjutnya yang kelima adalah jawab sanggah. Nah, jadi jawab sanggah ini juga diadakan pada tanggal 30 Juli. Namun selesainya itu lebih lama ya ketimbang masa sanggah. Jadi selesainya itu pada tanggal 8 Agustus tahun 2021. Dan kegiatan yang keenam adalah pengumuman pasca sanggah. Nah, pengumuman pasca sanggah ini akan dilaksanakan pada 9 Agustus tahun 2021. Jadi cuma 1 hari ya. Nah, yang ketujuh adalah pelaksanaan SKD, yaitu pelaksanaan tes ya. Nah, ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober tahun 2021. Kegiatan yang kedelapan adalah pelaksanaan seleksi kompetensi P3K non-guru. Nah, jadi pelaksanaan seleksi ini akan diadakan setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik ya. Jadi pastinya beda-beda daerah kan beda ya jadwalnya. Nah, jadi pelaksanaan seleksi kompetensi P3K non-guru ini akan dilaksanakan setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik. Dan kegiatan yang kesembilan adalah pengumuman hasil SKD. Nah, pengumuman ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober tahun 2021. Jadi cuma 2 hari ya. Dan kegiatan yang ke-10 adalah persiapan pelaksanaan SKB. Nah, setelah SKD kan SKB nih. Jadi persiapan dulu nih sebelum pelaksanaannya. Jadi persiapannya itu dimulai tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 1 November. Oke, selanjutnya nomor 11 adalah pelaksanaan SKB. Jadi, setelah tadi persiapan selesai, pelaksanaan SKB akan dimulai pada tanggal 8 sampai dengan 29 November tahun 2021. Kegiatan nomor 12 nih ya. Penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi P3K non-guru. Nah, hal ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember tahun 2021. Selanjutnya kegiatan yang ke-13 ya. Kegiatan yang ke-13 adalah pengumuman kelulusan. Nah, pengumuman kelulusan akan dilaksanakan pada 18 sampai dengan 19 Desember 2021. Kegiatan selanjutnya yaitu masa sanggah.
Nah, masa sanggah ini dimulai pada tanggal 20 sampai dengan 22 Desember tahun 2021. Kemudian, kegiatan yang ke-15 adalah jawab sanggah. Nah, kegiatan ini dimulai pada tanggal 20 sampai dengan 29 Desember tahun 2021. Dan selanjutnya, pengumuman pasca sanggah. Nah, pengumuman ini akan dimulai pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021. Kegiatan selanjutnya yang ke-17 adalah pengisian DRH. Nah, pengisian DRH ini dimulainya itu tanggal 1 sampai dengan 18 Januari tahun depan ya, atau tahun 2022. Kemudian yang ke-18 adalah usul penetapan NIP atau NIP 3K. Nah, usul ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari sampai dengan 18 Februari 2022. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih persiapan dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar pada seleksi CASN tahun 2021 ini. Nah, tes CPNS dan CP3K udah deket banget nih ya. Nah, tentunya salah satu persiapan paling penting adalah persiapan berkas. Jadi, kita akan bahas apa aja sih berkas yang dibutuhkan untuk melamar sebagai CASN pada tahun ini. Yang pertama itu pas foto ya. Harus kalian persiapkan dari sekarang. Nah, dengan ukuran 3x4 dan 4x6. Harus dipersiapkan dua-duanya ya dalam bentuk JPG. Nah, dengan resolusi atau ukuran minimal yaitu 120 KB dan maksimal 200 KB. Ukurannya itu harus kecil ya. Kalau foto yang kalian punya ukurannya besar, minta langsung diperkecil ukurannya di tempat studio fotonya. Atau kalau kalian terlanjur menyimpan foto di HP ya, bisa kalian perkecil dengan bantuan aplikasi di Play Store. Fotonya itu dengan latar belakang warna merah ya. Nah, itu pakainya kemeja putih. Atau bisa juga kalian kalau mau pakai dasi plus pakai jas nih, itu juga boleh kok. Nah, yang kedua, harus kalian persiapkan scan asli eKTP ya. Jangan KTP yang model lama, wajib eKTP. Kalau kalian baru buat eKTP dan eKTP-nya itu belum keluar, kalian bisa juga melampirkan surat keterangan perekaman dari Dukcapil ya. Itu biasanya ada, itu surat sementara sebelum keluar eKTP-nya. Dan untuk resolusinya itu juga sama ya. Mulai dari 120 KB sampai maksimalnya itu 200 KB. Nah, itu nantinya kalian simpan dalam bentuk dua format nih. Bentuk format JPG dan PDF. Buat yang belum punya eKTP, segera buat ya. Sebelum lewat masa pendaftaran CASN-nya. Nah, yang ketiga adalah KK atau kartu keluarga. Usahakan yang terbaru ya. Misal kalian baru nikah, belum punya kakak sendiri, segera buat terus kakak barunya. Atau kalian juga bisa sekalian urus untuk perubahan status pernikahan di eKTP. Biasanya sih itu sekalian ya diminta ketika kita urus kakak baru. KTP yang lama kita juga akan diminta. Jadi sekali jalan kan hemat waktu nih. Nah, untuk ukurannya itu sama ya, minimal 120 KB dan maksimal 200 KB. Dan filenya itu dalam bentuk PDF. Jadi kalau tadi foto dan KTP itu formatnya JPG, kalau surat-surat biasanya itu PDF ya. Tapi kadang nanti diminta juga KTP-nya itu dalam bentuk PDF. Nah, yang keempat itu adalah akte kelahiran. Sebagian orang memang udah dibuatin ya, dari pas lahir sama orang tuanya itu udah dibuatin akte kelahiran. Namun ada juga nih yang belum diurus oleh orang tuanya ya, akte kelahirannya. Nah, jadi yang belum punya, kalian bisa langsung urus sekarang juga, selagi masih ada waktu nih sebelum masuk jadwal pendaftaran. Biasanya akte ini diminta untuk dilampirkan. Kalaupun nggak dilampirkan di awal pendaftaran, bisa jadi nanti diminta di akhir ya, kalau udah lulus CPNS. Untuk formatnya dalam bentuk PDF dan ukurannya sama nih, yaitu 120 KB sampai maksimal 200 KB, nggak boleh lebih ya. Oh iya, buat kalian yang mau tahu jadwal pendaftaran CASN itu kapan, bisa dengan klik link di deskripsi ya. Udah kami cantumkan linknya, jadi kalian bisa lihat jadwalnya dan kalian bisa targetin nih kapan selesai pengurusan berkas sebelum masuk waktu pendaftaran. Oke, lanjut ya. Yang kelima itu scan ijazah asli, dan ini nggak boleh pakai SKL ya. Nggak boleh pakai surat keterangan lulus, wajib ijazah asli. Jadi buat yang baru lulus kuliah, wajib langsung urus ijazahnya nih kalau belum ada. Dan jangan juga yang di scan tuh yang fotokopi ya. Wajib di scan yang asli.
Untuk ijazah nanti di scan dan formatnya itu dalam bentuk PDF juga ya. Terus untuk resolusinya juga sama, yaitu 120 sampai 200 KB. Dan yang keenam yaitu transkrip nilai untuk pelamar lulusan D3, S1, S2, transkrip nilai asli yang di scan ya. Formatnya sama yaitu PDF dan resolusinya minimal 120 KB dan maksimal 200 KB. Dan yang ketujuh adalah akreditasi perguruan tinggi ya. Dan ini paling penting nih untuk dicari. Kenapa? Karena kan kita biasanya nggak punya ya. Yang kita punya kan ijazah, akte, KK ya. Tapi kan kalau akreditasi ini kita harus minta ke pihak kampusnya. Dan juga akreditasi prodinya nih dari Ban PT ya. Atau kalau kalian kuliahnya di luar negeri, itu wajib punya surat keterangan penyetaraan ijazah dan penyetaraan akreditasi perguruan tinggi ya. Nah, jadi berkas ini juga di-scan, formatnya itu dalam bentuk PDF dan ukurannya 120 sampai 200 KB. Dan khusus buat kalian yang lamar di formasi kesehatan, baik perawat, bidan, dokter, dan lain-lain, itu kalian wajib banget untuk menyertakan STR ya. Kecuali untuk beberapa formasi jabatan, ada yang nggak perlu STR. Nah, apa aja formasinya? Udah kami rincikan ya di deskripsi video, kalian bisa cek langsung di sana. Buat kalian yang lamar di formasi yang diminta STR-nya, harus ada dulu nih STR-nya, baru bisa ikut CPNS. Untuk masa berlakunya, patokannya itu pas kalian daftar. Misal gini, pas kalian daftar di bulan 5 dan di bulan 6 masa berlaku STR kalian habis. Itu nggak apa-apa walaupun nanti semua tesnya baru selesai di bulan 8. Yang penting adalah STR kalian masih aktif pada saat kalian mendaftar. Untuk yang melamar di formasi guru lebih bagus kalau kalian punya serdik ya. Sertifikat pendidik yang masih berlaku pada saat pendaftaran. Ukuran dan formatnya juga sama nih untuk STR dan serdik ya. Dalam bentuk PDF dan resolusinya 120 sampai 200 KB. Terus untuk SKCK, surat bebas narkoba dan surat sehat jasmani rohani gimana? Itu juga perlu kalian persiapkan, tapi nanti kalau udah lulus CPNS. Jadi nggak usah dipikirkan dulu, fokus aja ke berkas yang diminta pas waktu mendaftar ya. Itu aja dulu yang perlu kalian persiapkan dari sekarang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani agar kalian terus mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.